Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel gua Milda Kurnia dalam segmen My Own Story. Jadi di My Own Story ini kan memang gua mau menceritakan beberapa pengalaman mistis gue yang menurut gue tuh kayak di luar nalar. Nah, untuk di video kali ini gue mau menceritakan pengalaman horor gue dan kakak gue, lebih tepatnya di tahun 2020, tentang kakak gue yang diikuti oleh sosok yang dia sebut Nyai. Ini udah mulai karena gue bercerita di satu set ruangan yang gelap dan terang, jadi cukup berasa gitu hawa merindingnya. Luar biasa. Gue akan bercerita dengan durasi yang panjang sepertinya, jadi untuk teman-teman yang memang nggak sempet lihat videonya nggak apa-apa, kalian bisa sambil nyetir atau sambil beraktivitas, silahkan didengar cerita gue. Dan kalau misalnya kalian dengar ada bunyi toke, itu real ya, karena gue nggak pakai yang kayak gitu-gitu, kayak efek-efek suara, karena di dapur gue tuh beneran real ada tokenya, cuma dia tersembunyi gitu, gue nggak tahu dia ada di mana. Oke, cerita horor ini datang di tahun 2020, lebih tepatnya tuh setelah Lebaran. Jadi di hari raya Idul Fitri di tahun 2020 itu 2 hari setelah Lebaran, kakak gue nih ada cerita. Karena kan itu masih momen-momen kumpul keluarga ya. Jadi gue ada nongkrong sama kakak gue berkumpul sama keluarga-keluarga gue. Dan di sini kakak gue cerita secara intens. Dia bilang gini, "Dek, gue kan kemarin itu Lebaran sama Om siapa ya, gue nggak bisa sebut namanya ya, kita sebut aja Om Malik lah ya. Gue kan Lebaran sama Om Malik tuh kemarin, gue datengin ke rumah dia," dia bilang. "Cuman gue nggak tahu nih, kok ternyata kesini-sini Om Malik tuh belajar gaib," katanya. Nah, sebenarnya Om Malik ini memang apa ya, dibilang paman ya, lebih ke paman ya, jadi dari saudara dari nyokap gue gitu. Cuman posisinya waktu itu gue nggak ikut kakak gue ke Om Malik ini. Nah, terus ketika datang tuh kakak gue posisi datang dia sendirian. Nah, ketika datang Om Malik nih nanya, katanya, "Dit, mau minum apa? Kopi," kata dia gitu. Nah, kakak gue nyeletuk, "Kayaknya enak kali ya kopi hitam," gitu guys. Biasanya kan cewek jarang ya ngopi hitam ya, atau emang ini pengetahuan gue aja yang pendek gitu kan. Tapi entah kenapa nih si Om Malik ngomong gini, "Mau kopi hitam kan? Nanti tunggu Om bikinin." Jadi tuh kayak seolah-olah tebakannya itu tuh betul gitu. Nah, setelah ngobrol kan, yang namanya silaturahmi, Om Malik ada nanya gini ke kakak gue, "Dit, kesini sama siapa?" "Sendiri, Mang," gitu. Kakak gue tuh manggilnya Mamang, sama sih gue juga manggilnya Mamang. "Sendiri, Mang, kenapa, Mang?" Gitu. "Enggak, jujur aja. Kesini sama siapa?" "Sendiri," kata kakak gue gitu. Kan kakak gue ditanya hal-hal kayak gitu tuh dia bingung ya, maksudnya maksudnya apa sih, kok nanya-nanyanya aneh amat, absurd banget, udah tahu gue datang sendiri kok ditanyanya datang sama siapa. Sedangkan posisi tahun itu kakak gue lagi divorce. Kalau ada yang belum tahu, divorce itu adalah bercerai. Jadi dia ya single parent gitu. Ini maksudnya mau nyinggung atau gimana, pikir kakak gue. Tapi ternyata tuh enggak guys. Jadi si Om Malik ini nanya lagi, "Dita, kesini bawa apa?" Ini kan apa ya, hal-hal pertanyaan yang ambigu gitu ya, maksudnya apa, gue bawa tangan kosong, apa gue disindir atau gimana, sampai akhirnya kakak gue ngomong gini, "Mang, Dita nggak ngerti maksudnya apa ya," gitu. Dan akhirnya nih dibuka sama si Om Malik ini. Kata Om Malik, "Dita tahu nggak, di belakang Dita itu ada sosok," kata dia, "yang ngikutin Dita. Ini memang hodamnya Dita atau ngikut atau gimana," katanya gitu.
merinding dong, kakak gue langsung nggak ngerti ngapain sih kayak gitu. Coba sini deh tangan Dita, katanya gitu kan. Ya udah, akhirnya tangan kakak gue dipegang, terus dia kayak ada memejamkan mata gitu ya, kayak nerawang gitu guys. Dia nerawang, terus dia ngomong sendiri, si Om Malik. Jadi dia nanya sendiri, dia ngomong gini, kamu dari pantai, kamu ngapain ngikutin Dita, katanya gitu. Jangan macem-macem sama ponakan saya. Jadi tuh si Om Malik ini tuh kayak nggak suka gitu ada sosok yang ngikutin kakak gua. Sampai akhirnya nih dia teriak ke istrinya, dia bilang gini, Mih, tolong bawain golok sama air putih. Wah, kakak gue makin kan dia scary gitu. Takut tuh dia, kayak apa aku bawa golok gitu. Tapi nih pada akhirnya si air putih dan golok itu ditaruh di tengah meja. Terus si Om Malik ini kayak ada interaksi gitu ya secara fisik, tapi tuh ada kayak gini-gininya gitu. Mungkin kalau kalian tahu, kayak seseorang yang lagi mau ngeluarin sosok di tubuh yang lagi kerasukan. Kayak gitu tuh actionnya. Dan entah kenapa kakak gue juga bilang secara secara sadar, tapi kayak tangan itu kayak nggak kekontrol. Tangan kakak gue tuh nepis gini, nepis gitulah, nepis gerakan-gerakan Om Malik, kayak seolah-olah tuh kayak nggak mau. Nah semenjak itu kata Om Malik gini, wah susah nih Dit, katanya, susah nih diusirnya, susah disuruh perginya. Nanti kesini lagi ya, Om Malik persiapin sesuatunya dulu gitu. Wah, pikiran dong tuh kakak gue, sampai akhirnya sharing ke gue, dia bilang, gimana ya Dek, ini benar gak sih? Apa iya ya gitu. Udah teh ini mah, ini kali emang namanya si Om Malik lagi belajar gaib-gaib kayak gitu, jadi mungkin ada aja. Tapi itu maksudnya ke gue Dek, kata kakak gue gitu kan. Dia kayak percaya nggak percaya, mau dibilang percaya tapi dia juga nggak melihat. Nah sampai akhirnya gue bilang ya udahlah abaiin aja, ntar juga hilang kali, gue bilang. Nah sampai akhirnya nih beberapa hari berjalan, beberapa minggu berjalan, sampai di 1 bulan setelah kakak gue cerita. Jadi kakak gue tuh gini, dia sharing lagi nih ke gue tentang hal-hal aneh yang dia alami. Jadi dia bilang gini, Dek, akhir-akhir ini banyak orang yang datang ke rumah gue untuk sekedar curhat, kata dia. Sedangkan nih si orang yang curhat ini nggak begitu deket sama gue. Cuma ya karena gue menghargai, dengan dia percaya sama gue, ya gue juga ngekip lah ceritanya. Maksudnya gimana teh? Ya jadi ada beberapa orang yang datang ke kakak gue tuh untuk curhat dan nyari solusi. Nah di saat orang-orang ini curhat, itu tuh kayak alurnya atau orang-orang yang dimaksud sama si yang curhat ini tuh ketebak sama kakak gua, tapi dia kayak ada gerakan tubuh yang dia lakukan dulu gitu. Kayak misalnya nih dia ngegerakin jempol dengan pola lingkaran gitu di dengkul kakak gua sambil ngedengerin gitu, sambil kayak gimana ya, kayak gini nih sambil gerakin jempol sambil ngedengerin yang curhat, kayak sambil nerawang juga. Nah terus apa yang ada di pikiran dan hati dia tuh tiba-tiba keluar lewat mulut. Kayak misal, oh ini mah laki lu udah beberapa kali ya selingkuh, kayak gitu. Padahal nih yang curhat baru ngomong sekilas aja gitu, laki gue selingkuh apa segala macem, tapi nggak ngomong ada berapa kali. Nah ternyata ini diiyain gitu sama temennya, kayak iya bener Dit, bener, kok lu tahu? Wah gila sih lu kayak cenayang, katanya gitu-gitu guys. Nah sampai akhirnya banyak lah yang ketebak, dan sampai akhirnya nih temen-temen kakak gua yang tadinya nggak deket, sampai akhirnya curhat, sampai akhirnya ketebak alur dan siapa-siapanya gitu di dalam masalahnya. Dia menganggap kakak gue ini apa memang bisa gitu, atau memang dia sebenarnya cenayang atau bagaimana. Sedangkan tuh kakak gue tuh real nggak belajar apa-apa guys. Nah sampai akhirnya nih ada lagi temennya yang datang, tapi kali ini laki-laki, dan dia ini ada kayak indikasi untuk ngegodain kakak gue dengan modus curhat. Karena kan kakak gue single parents ya pada saat itu, pada tahun itu.
Jadi si laki-laki ini kayak ngegodain, terus kakak gue nyeletuk, udahlah lu nggak usah goda-godain gue dengan cara kayak gini, biarpun gue janda juga, tapi gimana ya gue nggak segitunya sampai mau ngerebut laki orang atau bagaimana, kata kakak gue gitu. Apalagi bini lu lagi hamil kan. Nah kakak gue nyeletuk kayak gitu, padahal tuh si cowok ini nggak cerita kalau istrinya lagi hamil. Karena si cowok ini merasa ada hal yang ganjal atau ada hal yang aneh, akhirnya dia menanyakan beberapa pertanyaan yang menurut dia kakak gue nih nggak tahu. Kayak pertanyaan misal, kok lu tahu ya bini gue lagi hamil? Hamil anak keberapa coba? Gitu kan? Hamil anak kedua. Dan itu benar guys. Nah karena balik lagi ya, kakak gue dan si cowok ini tuh kan nggak deket banget, jadi nggak tahu nih backgroundnya seperti apa, dia nikah sama siapa, dia punya anak berapa, dan umurnya berapa tahun tuh kakak gue nggak tahu. Sampai akhirnya ditanya lagi sama si cowok, kalau gitu anak pertama gue berapa tahun usianya? Sekitar 5 tahun, 7 tahun, kata kakak gue gitu kan. Dan itu benar lagi. Sampai nih akhirnya dia dibilang lagi cenayang sama si cowok ini. Nah karena ada hal-hal itu, jadinya si cowok ini menghindar dari kakak gue, karena ya itu tadi modusannya tuh kebaca. Terus apalagi kakak gue tahu kan dia kayak udah berkeluarga gitu kan, apalagi bininya lagi hamil, jadi tuh si cowok ini kayak malu sendiri lah. Nah ini hal-hal ini itu diceritakan lagi sama kakak gue ke gue, jadi sharing lagi, yang mana dengan adanya hal-hal ini tuh bikin kakak gue jadi penasaran apakah benar sosok ini ada. Dan clue yang dikasih sama Om Malik itu kan dari pantai, tapi dia nggak mau cerita atau tidak mau memberikan informasi tentang nama, asal muasalnya dari mana tuh, dia katanya sosok ini nggak mau cerita. Setelah dari kejadian yang curhat-curhat tadi, ada beberapa momen nih kayak kakak gue tuh kayak ngeliat satu sosok yang lewat-lewat dapur dia. Jadi waktu itu dia lagi masak, terus tiba-tiba dia nengok ke belakang, itu katanya ada sosok sinden atau penari, dan dia tuh nyebrang dari dapur ke halaman belakang. Tapi kakak gue cuma lihat dari kepala sampai ini aja, katanya sampai bahu. Jadi yang muncul cuma kepala sampai bahunya aja dengan pakaian hijau-hijau, dan dia punya selendang. Nah untuk rambutnya tuh katanya terurai. Setelah dia ngelihat sosok yang selama ini tuh nggak pernah dia lihat gitu ya. Ya memang sih kakak gue juga adalah beberapa kali ngelihat penampakan di rumahnya dia, tapi menurut gue kakak gue ini termasuk yang berani atau barbar. Jadi kalau misalnya dia ngelihat sosok genderuwo misal, jadi dulu tuh pernah ada genderuwo di rumah kakak gue, dia kayak ngintip di lubang ventilasi dapur gitu. Nah itu tuh sama dia dilempar pakai sapu. Segalak itu kakak gue ke makhluk-makhluk halus gitu ya. Nah setelahnya nih kakak gue ngeliat lagi nih yang sosok sinden atau penari ini. Apa ini dia ya dek? Aduh gue nggak ngerti teh, gue bilang gitu. Gimana ya? Ya udah deh, lu mau nggak minggu depan temenin gue, kata dia gitu. Kemana? Udah lu ikut aja. Ternyata kakak gue ini ngajak gue ke salah satu rumah dari tokoh agama lah ya, katakan ustadz, tapi dia dipercayai bisa hal-hal gaib kayak gitu guys. Nah ini tuh lokasinya lumayan jauh lah ya dari rumah kakak gue, dan gue nggak bisa sebutin. Di saat gue berdua menyambangi rumah si Pak Ustadz ini, gue sih udah feeling nih pasti kakak gue mau nanya saking penasarannya. Tapi udah gue diem aja karena ya tugas gue nemenin aja gitu. Kita nih baru masuk gerbangnya ini, baru masuk gerbang si Pak Ustadz. Itu tiba-tiba gue kelayangan guys, itu gue pusing banget, kayak aduh anjir kok gue kelayangan banget ya gitu. Terus sudah tuh akhirnya masuk ke salah satu ruangan, dan di ruangan ini kakak gue tuh kayak yang ya udah nanya apa adanya aja gitu dengan background cerita yang dia punya. Dia menceritakan itu semua ke Pak Ustadz, dan si Pak Ustadznya ini mengiyakan. Malah dia tuh kayak nyebutin semua nama gitu, ada 7 nama.
Ratu apalah, Nyai apalah, Nyi apa, gitu-gitulah. Gue lupa nama-namanya karena itu kayak nama-nama jadul banget. Dan itu ada 7 kata dia. Nah, biasanya ini dia kayak menyerupai salah satu antara 7 ini. Jadi dia terserah dia gitu pengen jadi yang mana, pengen jadi sosok yang mana. Dan dia pun punya dayang-dayang katanya. Jadi di balik sosok ini dia kayak ada dayang-dayangnya itu 2 sosok. Jadi total ini yang ngikutin kakak gue ternyata 3 sosok. Jadi sebutlah kita panggil dia Nyai. Jadi si Nyai dan 2 sosok ini yang yang ngejaga si Nyai gitu, bukan ngejaga sih, yang ya pokoknya dayang-dayangnya si Nyai lah. Dan itu sama si Pak Ustadz diiyakan. Tapi di sini yang lucunya adalah, ini gue cerita sekilas ya Allah, horor tapi kok jadi lucu ya. Ini nih si Pak Ustadz nih entah dia memang beneran ada interaksi dengan gaib atau ini adalah trik dia aja agar kita percaya bahwa dia bisa hal-hal gaib atau bagaimana, gue nggak tahu. Silakan kalian komen ya di kolom komentar. Jadi si Pak Ustadznya itu ada kayak gini nih, tiba-tiba dia sila diem terus dia jawab Waalaikumsalam. Padahal kita berdua nih nggak ada yang Assalamualaikum Pak Ustadz, nggak ada yang kayak gitu guys, nggak ada. Terus dia ngangguk-ngangguk sendiri tuh sambil mermin mata. Nah, gue kan sama kakak gue tetap tatapan ya, ini maksudnya apa nih gitu. Nah, sampai akhirnya nih si Pak Ustadz nih bilang, maaf tadi saya keganggu soalnya ada yang nyamperin, ada yang ngasih inilah bisikan gitu berupa informasi yang menurut dia cukup penting tentang keagamaan atau apa gitu. Oh iya Pak Ustadz, iya. Gue gitu aja tuh, gue iya aja lah. Nah udah kan akhirnya ngobrol lagi. Terus Dita mau gimana, mau diilangin apa gimana? Kalau misalnya mau diilangin mah bisa aja, tapi nanti kesini lagi gitu guys. Nah gue nggak tahu ya maksudnya kesini lagi itu gimana. Emangnya nggak bisa gitu saat itu juga dihilangin? Kan gue nggak paham lah ya. Sampai nih hal kedua yang lucu adalah tiba-tiba dia diem lagi, dia sila lagi, terus dia pamit nih ke kita berdua, ninggalin kita berdua di ruangannya dia lah. Sebentar ya, saya ke situ dulu kata dia, ke ruangan kecil itu dulu. Jadi memang ruangan dia ini cukup gelap, cukup luas guys. Dan ada satu ruangan gelap di dalam ruangan itu. Gue kira kan tuh kayak ruangan administrasi aja gitu buat kantor, karena tuh kecil, cuma kayak 1 kali 1 meter apa 2 kali 1 meter gitu. Nah pas dia masuk ke ruangan itu tuh posisi ruangannya gelap. Nggak lama guys, nggak lama dia keluar lagi kan, dia jalan tuh ngelewatin gue sama kakak gue lihat di punggung tangannya ini tuh berminyak, jadi kayak gimana ya, kayak berminyak gitulah. Terus serem banget nih, kuat banget nih aroma melati. Dalam hati gue gini, ngapain dia pakai minyak wangi melati gitu kan? Karena tuh gue tahu banget itu tuh minyak ini adalah minyak wangi gitu. Kalian tahu gak sih minyak wangi yang non alkohol? Itu kan ada tuh yang olesannya cuma di roll aja gitu ya, dan ya penampakannya akan ada minyak-minyaknya gitu di kulit. Dan itu wanginya nusuk banget. Wanginya nusuk, bener-bener wangi kimia atau wangi itulah wangi-wangi kimia lah. Itu bukan wangi melati gaib, bukan. Karena gue pribadi, gue pernah nyium wangian yang menurut gue gaib ya, dan itu wanginya tidak semenyengat itu sampai ke hidung, sampai ke tenggorokan gitu. Nah setelah dia duduk, dia bilang gini, maaf tadi saya kedatangan Nyi Melati, kata dia gitu. Saya salaman sama dia dan wangi ini gak bisa hilang sampai 7 hari, kata dia. Itu gue sumpah pengen ngakak gitu gue. Aduh, sorry ya, gue nyeritanya juga ingetnya lagi nih lucu gitu. Terus gue yang tatap-tatapan sama kakak gue kan, pulangnya gue bahas, apaan anjir itu wangi Nyi Melati itu dia pakai parfum minyak tuh diolesin ke tangan. Gue ngeliat tangannya dia mengkilapnya cuma di tengah doang gitu kan. Terus juga wanginya tuh nyengat banget ke hidung dalam sama ke kerongkongan. Gue sendiri pernah gue nyium wangi-wangian kayak gitu. Mau wangi apa, melati gue pernah, kenanga gue pernah. Apalagi wangian yang memang sebelumnya nggak pernah ada namanya gitu ya, itu gue pernah. Dan ciri-cirinya itu
wanginya itu soft, tidak merusak atau tidak mengganggu pernapasan kita gitu. Jadi benar-benar yang sekalinya datang itu soft, dan itu tuh cuma sepersekian detik gitu. Kan yang ini mah dia wanginya lama, sampai gua salaman sama Pak Ustadz tuh, kan gua ada tuh 1,5 jam lah ya ketemu dia. 30 menit tuh masih wangi aja gitu. Itu yang gak make sense sih. Nah yaudah nih, cerita lucunya selesai lah sampai di situ. Akhirnya kakak gue jadi ragu lagi dong dia. Ini bener gak sih si Pak Ustadz ya? Katanya ada, tapi kok dia pakai triki-triki kayak gitu. Ya balik lagi, gue nggak tahu apakah dia menggunakan trik seperti itu agar kita bisa percaya. Tapi ya silahkan kalian tanya pesulap merah ya. Nah setelah dari situ, akhirnya nih hal itu terjadi lagi. Jadi kakak gue nih kayak lagi banyak masalah, tiba-tiba dia ngedenger suara ombak di kupingnya dia. Jadi tuh bener-bener santer kedengeran suara debur ombak yang gimana sih, yang wush wush. Nah terus di hati dia tuh kayak ada yang ngomong, mau saya balas, katanya gitu. Itu merinding tuh, mau saya balas, katanya gitu. Terus gue kan seru aja ngedenger cerita dia ya, tapi maksud gue ya udahlah jangan teh, kalau lo iyain takutnya nih emang sosok beneran ada dan sampai akhirnya nih ngebales gitu kan. Gue nggak mau tuh yang kayak gitu-gitu, jadi kalau bisa janganlah gitu kan. Nah sampai akhirnya dia nanya ke gue, Dek, lu nggak punya temen yang bisa apa, kata dia gitu. Temen yang bisa siapa ya, gue bilang. Akhirnya gue inget temen gue tuh si Jaya. Jadi Jaya ini adalah temen SMP gue, dimana nih kayak gue dan Jaya tuh kenalnya tuh tumbuh kembang bersama gitu. Jadi dari SMP, SMA, kuliah tuh gue benar-benar ada interaksi sama si Jaya ini. Dan kenapa gue bisa rekomendasiin Jaya? Karena menurut gue Jaya bisa gitu, dia bisa melihat. Terbukti dari dulu kalau dia lagi main ke rumah gue tuh guys, itu dia kayak selalu nyebutin ada sosok Kunti di samping rumah gue. Dan itu bener, karena kan gue ngedengar suara Kunti tuh dari SMA ya. Sedangkan si Jaya main ke rumah gue tuh lagi zaman-zamannya gue lulus kuliah. Terus dia main bareng suami gue yang sekarang. Dan akhirnya nih dia jadi tahu lah di rumah gue tuh ada Kunti di sebelah rumah gue. Nah ya sudah, akhirnya gue chat dong si Jaya. Gue bilang, Jay, gue boleh minta tolong enggak? Gue bilang, kenapa Mil? Ini kakak gue lagi ada penasaran satu sosok, apa benar ada yang ngikutin dia? Kayak gitulah. Nah terus akhirnya coba Mil video call, lu lagi sama kakak lu nggak? Iya, gue bilang lagi sama kakak gue. Ya udah, gue akhirnya sama Jaya video call. Video callnya ini gue kasih dong ke kakak gue biar dia kayak ngobrol langsung lah sama si Jaya. Ini nih padahal kakak gue baru pertama kali ya ketemu si Jaya, tapi interaksinya tuh kayak gimana ya? Kayak beda gitu guys, kayak bukan kakak gue seperti biasanya dia ketemu orang asing. Jadi tuh kayak ada centil-centilnya gitu. Kayak, oh iya Jaya, awalnya gini nih. Ini gue praktekin ya, karena ini terpatri banget nih di otak gue ekspresi kakak gue. Oh iya Jaya, maaf ganggu Jay, ini kakaknya Milda, Dita gitu. Nggak, mau nanya aja sih, apa iya gitu ada sosok yang ngikutin gue. Oh iya teh gitu. Iya, salam kenal ya teh sebelumnya. Emang sebelumnya gimana teh ceritanya? Nah, ketika lagi cerita kakak gue ini kayak senyum-senyum gini. Iya, terus tangannya udah mulai gini nih. Udah mulai muter-muter gini, telunjuknya bener-bener sama nih, sama persis kayak yang gue praktekin. Muter-muter, dia nunjuk ke salah satu dada sini, terus nanti kayak biasa lagi gitu. Akhirnya nih si Jaya bilang, teh ini sebenarnya udah nge-switch ini antara lu sama dia. Jadi tuh nge-switch itu maksudnya gini, terkadang yang ngomong kakak gue, tapi terkadang yang ngomong sosok itu gitu, melalui badan kakak gue. Gue udah ngedengerkan, gue sebelah kiri kakak gue ngedengerkan apa yang mereka obrolin. Dan itu sumpah gue takutnya minta ampun. Yang gue takut atau yang gue khawatirkan adalah, gue takut nih kakak gue nih kerasukan gitu. Gue bisa apa? Sedangkan di saat itu di rumah itu ya, di rumah kakak gue cuma gue berdua doang. Itu tahu nggak? Gue dalam hati tuh baca ayat kursi aja. Ayat kursi habis, gue ulang lagi. Ayat kursi habis, gue ulang lagi. Kayak gitu terus, saking khawatirnya gue ya. Takut tiba-tiba kakak gue nih kerasukan.
Maksudnya nge-switch gimana Jay gitu, ditanyalah sama kakak gue. Jadi gini teh, kalau sepenglihatan gue sih memang ada. Dan ini lu udah terlalu nge-switch sama dia, jadi kadang yang ngomong lu, kadang yang ngomong dia, katanya gitu. Kalau bisa sih teh, jangan terlalu mendominasikan dia di badan lu. Karena takutnya nanti lu kesingkir nih gitu. Maksudnya kalau misalnya memang dia mau ngikutin lu, ya udah ngikutin aja, jangan ikut campur sama kehidupan pribadi lu gitu. Karena kan kalau misalnya udah menguasai badan lu gitu, dia secara tidak langsung bisa mencampuri urusan lu, kayak yang lu cerita apa mau saya bales kayak gitu-gitu segala macem. Ya penjelasannya si Jaya menurut gue cukup make sense. Dan akhirnya ya udah deh teh, nanti kita ketemu aja teh, kata si Jaya gitu. Akhirnya ketemu tuh guys, ketemu di rumah gua. Jaya waktu itu bawa temennya namanya Vigo. Terus kakak gua udah di rumah gua, itu dia cerita lah. Dan yang gua kaget adalah ketika lagi menceritakan sosok ini, ternyata ada mediasi atau mediumisasi, di mana nih si Vigo ini jadi mediator untuk si Nyai ini agar bisa masuk ke badannya Vigo dan kayak ngejelasin atau menjawab rasa penasaran kakak gue. Tapi ternyata tuh susah, kata Jaya. Nil, yang ini gue gak bisa, gue energinya terlalu gede. Akhirnya tuh yang masuk ke Vigo justru sosok-sosok hantu yang ada di rumah gue guys. Kan gue makin ini ya, gue makin parno ya. Anjir, lu mau ngurusin kakak gue, kok lu ternyata malah ngurusin hantu yang ada di rumah gue. Itu tuh disitu gue makin parno, makin pusing, makin banyak pikiran. Bukan kakak gue ya, tapi malah guanya, karena kan gue mengetahui nih akhirnya ada sosok-sosok di rumah gue, kayak ada kuntilanak di ruang tengah, ada kuntil lagi di depan seberang rumah gue gitu. Banyak lah. Nah sampai akhirnya si Jaya ini kayak ada satu kenalannya dia lagi yang menurut dia siapa tahu nih dia bisa gitu untuk mengatasi masalah lu nih teh. Akhirnya dikenalin guys, dikenalin, ada lagi mediumisasi, dan ini menurut gue seru guys. Wah gue baru ini sih, biasanya tuh gue ngeliat mediumisasi tuh di jurnal Risa, ya pokoknya di jurnal Risa doang tuh ya waktu itu ya. Nah akhirnya mereka ke rumah gue, ada mediumisasi tuh dari kenalan Jaya ini kan, abang-abangan. Ini percaya atau tidak, di saat nih si abang-abangannya ini lagi mau sedang mediasi gitu ya, jadi ada mediator lagi lah yang dibawa, dan di sini mereka berdialog. Akhirnya nih si Nyai ini ternyata masuk juga bisa ke mediator. Ditanya lah, jadi tuh dia tidak menjawab secara detail dia asalnya dari mana, dia namanya siapa, tapi yang jelas memang dia mengiyakan dia dari pantai. Dan dia nih entah kenapa katanya kisah hidup kakak gue sama kisah hidup dia yang dulu katanya. Nah akhirnya kan karena memang si Nyai ini tidak suka gitu dengan adanya mediasi segala macem, karena menurut dia tuh kayak mau ngajak ribut, dan itu ternyata ribut bener guys, ribut secara gaib. Dan ini gue baru pertama kali melihat orang yang ribut secara gaib. Mungkin secara kasat mata, ini gue cerita pengalaman gue aja ya, kalian terserah mau percaya mau enggak, karena balik lagi ini adalah kisah gue dan gue nggak menuntut kalian untuk percaya ya, karena ini pengalaman gue gitu. Karena buat apa juga gue nuntut kalian untuk percaya, toh kalian belum pernah merasakan. Tapi kalau untuk kalian yang pernah merasakan, mungkin akan relate dengan cerita gue. Nah jadi di tengah-tengah dia ribut gaib itu, mungkin ya kalau misalnya di kasat mata itu mereka cuma gini-gini aja nih gitu apa segala macem, tapi nih yang gue alami itu gue melihat sosok petir di tangan abang-abangannya ini. Jadi tuh kayak bener-bener kilat gitu, sedangkan tangan dia kosong. Mau dibuat logika seperti apapun itu nggak nyampe di logika gue. Sampai akhirnya gue cuma amazing. Dan akhirnya dia si mediator yang kemasukan si Nyai ini nih kayak ngelemparin benda. Dia bilang itu ikan dari laut. Dan ketika dia ngomong kayak gitu, itu pada saat itu juga, detik itu juga langsung bukan bau ya, iya bau sih, bau amis ikan. Kalian tahu nggak sih bau amis ikan tuh kalau kalian ke pasar terus ke bagian ikan itu amis banget.
dan bau asin pasir tuh, asin air laut, pasir yang nyampur, pokoknya bau laut yang amis lah, itu berasa. Dan itu yang nyium bukan cuma gue, jadi gue nyium, kakak gue nyium, suami gue nyium, dan si Jaya juga nyium bau itu. Ya karena mereka lagi perang gitu kan, perang gaib, dan si Nyainya ini kayak lempar-lemparin abang-abangannya ini pakai, dia bilang itu ikan-ikan di laut. Dan si Nyainya itu juga dia bilang dia ada mahkota, rambut dia juga memang panjang banget katanya gitu. Kayak apa ya, kalau di film animasi Disney tuh Rapunzel, kayak Rapunzel gitu, pokoknya lebat panjang gitu. Nah ini kan hal yang pertama kali gue lihat cukup amazing ya. Sampai nih akhirnya nih tidak ada conclusion atau kesimpulan apakah kakak gue mau si Nyai ini ditiadakan atau diusir atau bagaimana. Jadi tuh kayaknya kakak gue tuh kayak masih sayang aja gitu sama si Nyai ini. Gimana ya, mungkin orang ketika dia punya kemampuan kayak merasa sayang untuk melepas hal tersebut gitu. Biarpun ya kita khawatir takutnya tuh jadi musyrik karena terlalu mengandalkan si sosok ini gitu. Nah sampai akhirnya ya udah nih, setelah kejadian mediumisasi itu belum ada conclusion dari kakak gue sendiri dia mau lepas atau gimana sosoknya. Ini kakak gue mulai yang sharing lagi setelah sebulan lebih kemudian. Jadi dia bilang ketika dia tidur itu terkadang dia suka ini sendiri, nari sendiri, tangannya tuh kayak gerak aja gitu sendiri, nari kayak gitu. Dan dia merasa lebih senang ketika mendengar lagu Jaipong atau musik-musik tentang Jaipong. Itu dia ngerasa senang banget tuh guys. Nah dari adanya keanehan ini kan gue jadi yang mikir, aduh gimana nih kakak gue, takutnya nih dilihat orang banyak tuh aneh. Dan ini terjadi guys. Jadi gue lagi ngumpul nih di rumah kakak gue lagi nongkrong sama temen-temen rumah gue, ngopi bareng. Itu kan kita duduk bareng tuh berempat. Nih kakak gue tiba-tiba brok aja, dia langsung kerasukan, udah langsung yang begini-gini nih dia, rambut udah ke ini semua terus dia begini-gini. Wah itu yang gue bingung untuk menghadapi hal-hal seperti itu ya. Sumpah gue bingung banget. Untungnya mungkin ini si Jaya entah feeling atau bagaimana, dia mengajari gue lah untuk menghandle orang yang sedang kerasukan. Jadi Mil, kalau misalnya lu ada orang kerasukan nih misalnya, atau ada orang ketempelan, lu baca ini, pokoknya lu harus yakin sama Allah, kata dia gitu, bahwa kalau misalnya ini berhasil itu adalah bantuan dari Allah, bukan dari siapapun. Itu karena emang kebaikan Rahman Rahimnya Allah gitu ya, mau ngebantu lu karena lu sudah berdoa, kata Jaya gitu. Untungnya gue diajarin, jadi tuh gue sengaja juga nggak yang langsung mempraktekkan ilmu dari Jaya, karena gue ada tanya-tanya dulu gitu. Gue bilang, ini siapa? Neng, nggak usah ditanya, Neng mau udah tahu, kata dia gitu. Nyai, ini Nyai, kata dia gitu. Gue langsung merinding, itu luar biasa. Gila, itu amazing banget, kayak membangkitkan adrenalin gue gitu. Baru kali itu gue ngehandle orang yang kerasukan, karena dua temen gue ini nih nggak bisa guys, dia tuh jauh banget dari yang hal-hal gaib kayak gitu. Dia nggak bisa tuh ngehandle, Mil ini gimana, Mil ini. Akhirnya ya udah ditanya-tanya kan sama teman-teman gue. Pertanyaan tuh pertanyaan iseng, tapi jawaban si Nyai ini kayak ngena gitu, ngena ke teman-teman gue, karena si Nyai ini membuka tabir yang gue sendiri nggak tahu, membuka tabir tentang teman-teman gue nih, tentang masalahnya mereka, tentang keresahannya mereka kayak gitu. Dan itu benar semua. Sampai hari tadinya teman-teman gue yang tadinya iseng nih nanya-nanya, itu jadi nanya secara serius. Nyai, misalnya gue bener gak sih bakal dapet pacar atau gue gimana gitu-gitu. Itu kan kayak aduh jangan, kalau bisa jangan kayak gitu. Nah temen gue yang satunya lagi tuh kayak udahlah Nyai keluar aja, kasihan nih takut si tetehnya capek kayak gitu-gitu. Ya udah tuh akhirnya dari situ gue puas bertanya. Ya udah akhirnya gue praktekin tuh ilmu dari Jaya. Itu benar-benar gue yang ya Allah kali ini bantuin ya Allah. Gue benar-benar sampai ngemis-ngemis kayak gitu tuh. Doa gue tuh ke Allah. Ya alhamdulillah dengan bantuan Allah itu sadar lagi tuh kakak gue. Nah terus akhirnya setelah itu gue dianjurkan juga untuk bacain Al-Fatihah untuk kakak gue
sambil pegang punggungnya. Jaya bilang Al-Fatihah itu adalah surat yang efeknya untuk penyembuh, dia bilang kayak gitu. Ya udah tuh gue praktekin dan alhamdulillah kakak gue nggak kenapa-napa. Itu sekali-kalinya guys, si kakak gue ini benar-benar mengalami kerasukan tentang sosok si Nyai. Nah setelah beberapa lama sampai akhirnya nih di rumah kakak gue mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar lagi, seperti adanya kiriman, seperti banyaknya penampakan. Tapi mungkin akan gue ceritain di my own story selanjutnya, karena ini tuh panjang banget guys. Pokoknya cerita horor gue dan kakak gue tuh berawal dari si Nyai ini, dan kesananya itu udah banyak lagi kejadian-kejadian horor nih yang menanti gue dan kakak gue gitu. Entah ya, kalau gue pribadi sih gue mensyukuri aja apa yang terjadi dan apa yang ada, karena menurut gue hal ini pun menjadi perjalanan spiritual gue dan kakak gue gitu. Gimana nih gue lebih kenal lagi sama Tuhan gue lebih deket lagi sama Allah gitu. Gimana gue lebih banyak beribadah untuk menghindari dari gangguan-gangguan jin kayak gitu sih guys. Nah mungkin akan gue ceritain di video my own story selanjutnya. Untuk Nyai nih pada akhirnya nggak ada akhirnya, jadi tuh akhirnya nanti di video selanjutnya tentang si Nyai akan gue bahas lagi, karena dia masih ikut campur terhadap kondisi atau situasi yang ada di rumah kakak gue kayak gitu. Nah mungkin sampai sini aja cerita gue tentang Nyai. Silahkan ditunggu untuk cerita-cerita selanjutnya di my own story atau di malam Jumat Miku yang ada narasumbernya. Dan untuk kalian juga yang mau cerita nih pengalaman horornya di channel gue, boleh banget. Silahkan kalian DM gue aja di IG @mildakurnia12. Dan gue mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support channel gue, baik like, subscribe, dan share video ini. Dan terima kasih sudah support gue sampai sejauh ini. Selebihnya atau kurang lebihnya gue mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.